Perjalanan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 kembali dimulai lagi. Tanya Indonesia yang penuh semangat jelang melawan Bahrain, Cina juga dengan tekad bangkit baru saja selesai melawan timnas Australia di matchday ketiga ini. Menjadi tim juru kunci dan belum menorehkan poin dari dua pertandingan awal, Cina mau tidak mau harus lekas bangun dari dasar klasemen dengan tampil ngotot di laga lawan Australia. Ya, memang The Sakura adalah salah satu tim Asia langganan Piala Dunia yang pastinya tidak mudah untuk dikalahkan. Tapi pertandingan ini sangat penting bagi Branko Ivankovic dan anak asuhnya untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Meski tengah diterpa ujian dengan adanya kasus cedera yang menimpa beberapa pemain, laga melawan Australia dan timnas Indonesia di bulan ini membuat Ivankovic menyampaikan pesan serius kepada anak asuhnya bahwa mereka harus siap menerima segala tantangan. Menurut Ivankovic, para pemain harus percaya bahwa mereka mewakili tim nasional sebagai pemain terbaik Cina dan tidak boleh takut menghadapi siapapun. Pelatih Cina itu juga mengingatkan tim bahwa mereka harus mengambil pelajaran yang didapat saat melawan Arab Saudi di pertandingan sebelumnya. Tapi terlepas dari itu, nahasnya, imbas dari dua kekalahan beruntun pada laga sebelumnya, timnas Cina dikabarkan mendapatkan sanksi dari Asosiasi Sepak Bola Cina atau CFA, yang mana tim naga tidak diizinkan mencarter pesawat untuk menjalani laga kontra timnas Australia dan timnas Indonesia. Sebagai informasi, CFA sejatinya telah menyiapkan charter pesawat seperti di laga-laga sebelumnya. Bahkan timnas Cina juga mendapat seorang chef khusus demi bisa menjaga kondisi kebugaran para pemain sebelum pertandingan. Segala fasilitas itu diberikan agar saat bertanding, para pemain timnas Cina dapat tampil dengan maksimal dan meraih kemenangan. Namun fakta memilukan di dua laga awal membuat banyak masyarakat Cina menilai jika skuad negaranya terlalu dimanjakan dan membuat Federasi Cina memberi sanksi tegas. Akibat hal ini, perjalanan Cina di matchday ketiga dan keempat tak berjalan mulus. Hingga salah satu bek timnas Cina, Li Yuyang, berbagi pengalamannya saat penerbangan menuju Australia yang menggunakan pesawat kelas ekonomi. Menurut laporan Twitter @CLC2050, Li Yuyang sampai diganggu oleh anak-anak yang berada di kabin pesawat. Mereka tidak memesan penerbangan charteran. Setelah penerbangan dengan transit, Li Yuyang, bek Shandong Taishan, mengunggah video pendek yang memperlihatkan bagaimana ia diganggu oleh anak nakal di kabin kelas ekonomi. Tulis keterangan Twitter akun tersebut. Tak hanya itu, diketahui bahwa penerbangan menggunakan pesawat komersial jelas memakan waktu perjalanan yang lebih lama dan sangat menguras tenaga. Untuk satu kali perjalanan dari Cina menuju Adelaide, Australia bisa memakan waktu hingga 24 jam. Setelah itu pun untuk perjalanan pulangnya mereka akan memakan waktu hingga 18 jam. Melihat hal tersebut dapat dipastikan jika kondisi para pemain Cina tidak bugar sepenuhnya saat berhadapan dengan Sakura maupun skuad Garuda. Tapi nggak cuma soal cedera pemain, sanksi federasi ataupun perjalanan yang tak berjalan mulus. Menurut laporan media Cina 163.com, pertandingan melawan Australia juga menjadi partai penentuan dari nasib Ivankovic sebagai pelatih kepala. Ya, Cina yang harus kembali menelan kekalahan di kandang Australia kemungkinan besar akan melakukan pergantian pelatih di tim berjuluk Naga itu. Hal ini pun berarti bahwa di laga melawan timnas Indonesia, Cina bisa jadi akan memiliki pelatih kepala yang baru. Nasib Ivankovic yang kini tengah di ujung tanduk, apesnya juga sempat mendapatkan kritikan pedas dari media Cina Sohu. Sohu menilai bahwa pelatih asal Kroasia itu bersikap keras kepala karena terlalu memaksakan memanggil dua pemain depan yang diragukan kualitasnya. Kedua pemain yang dianggap tidak berguna oleh media Cina itu, yakni Cheng Jin dan Hu Hetao. Hal ini pun membuat mereka merasa kecewa dengan keputusan Branko Ivankovic karena tidak memanggil pemain depan lainnya yang lebih berkualitas. Bahkan Sohu sampai menilai jika timnas Cina terus-menerus dilatih oleh sosok pelatih seperti Branko Ivankovic, maka akan mudah untuk dikalahkan lawan termasuk timnas Indonesia. Situasi seperti ini lantas juga membuat publik menilai bahwa Branko Ivankovic bisa jadi bakal menjadi korban dari Sintayong berikutnya. Sebab seperti yang kita tahu sebelumnya, beberapa pelatih dari berbagai negara yang berhadapan dengan timnas Indonesia era Sintayong banyak yang berguguran.
Terbaru, Graham Arnold yang memilih mundur dari Australia setelah ditahan imbang 0-0 oleh timnas Indonesia asuhan Sintayong. Sebelum Graham Arnold pun ada nama-nama seperti Damian Hartog, pelatih Arab Saudi U19, Tasmo Yoshida, pelatih timnas Singapura, Tan Chong Hu, pelatih timnas Malaysia, Viteslav Lavika, pelatih Kuwait, Dinh Tenam, pelatih Vietnam U20, dan Philip Troshi, pelatih Vietnam yang dipecat seusai bertemu timnas Indonesia era Sintayong. Jika skuad Garuda berhasil memetik hasil positif saat bertemu Cina nanti, kemungkinan besar Branko Ivankovic bisa masuk ke daftar pelatih yang terkena tuah magis Sintayong tersebut. Tapi terlepas dari segala hal, melihat kiprah timnas Indonesia yang sejatinya tak diunggulkan di grup C ini, Cina melalui medianya 163.com merasa jengkel lantaran enggak dianggap. Ya, hal ini karena tim-tim unggulan di grup C lebih banyak berpendapat soal kekuatan skuad Garuda yang dari sisi kedalaman skuad banyak diisi oleh pemain berkualitas yang mayoritas main di Eropa. Nah, tekanan ini lantas membuat Cina pakai strategi licik, termasuk menempatkan laga kontra Garuda di Qingdao, sebuah daerah yang jauh nan dingin. Tujuannya pun jelas untuk menguras fisik pemain Indonesia yang habis main dari suhu panas saat bertandang ke Bahrain. Gak cuma itu, Cina juga dikabarkan membatasi kehadiran supporter Indonesia, dan gokilnya mereka mematok harga tiket yang 2 kali lipat lebih mahal dari biasanya. Jelas apa yang tampak, sungguh terlihat nyata kalau Cina ini memang setakut itu sama King Indo. Di sisi lain, Kapten Timnas Indonesia Jay Ises menegaskan kalau semua tim di round ketiga ini berhak melakukan apapun untuk meraih hasil maksimal. Kalaupun cara Cina seperti ini, ya udah nggak ada masalah. Tinggal kita lihat usai tekanan dan kekalahan yang mereka terima di kandang Australia tadi. Apakah Cina masih mampu bangkit untuk melawan tim asuhan Sintayong? Tentu menarik dinanti di 15 Oktober besok.